Tahapan pembelajaran yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah asesmen diagnostik. Sebelum pembelajaran dimulai, pada materi baru kita melaksanakan asesmen diagnostik dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Kita membuat rubrik asesmen diagnostik untuk mengkriteriakan siswa. Mana siswa yang mahir, setengah mahir, biasa, dan kurang dalam mata pelajaran tersebut. Hasil dari asesmen diagnostik akan menjadi tumpuan atau dasar dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana kelompok hasil asesmen diagnostik akan menjalani tahapan-tahapan pembelajaran yang berbeda, baik proses pembelajaran, metode pembelajaran, maupun tahapan pembelajaran. Setelah pembelajaran diferensiasi, maka kita akan melaksanakan asesmen formatif sebagai tolak ukur bahwasannya ketercapaian pembelajaran itu bagaimana untuk siswa. Setelah asesmen formatif, maka akan dilaksanakan juga asesmen sumatif. Di asesmen formatif dan sumatif, siswa diberi kebebasan untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran tersebut, baik dalam bentuk portofolio, proyek, maupun kognitif tertulis. Selain pembelajaran yang menyenangkan tersebut, kita juga melaksanakan penanaman budi pekerti terhadap siswa. Pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, di mana saya memaparkan seperti pada gambar. Saya melakukan pada topik atau materi akuatik asesmen diagnostik. Terlebih dahulu saya membuat rubrik asesmen diagnostik. Melalui wawancara, saya menanyakan tentang kemahiran dan kesiapan siswa. Setelah itu, saya juga melaksanakan asesmen melalui praktek awal, sehingga akan muncul hasil dari asesmen diagnostik seperti pada gambar, yang akan menjadi dasar kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain pembelajaran materi akuatik, saya juga mencontohkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi bola tangan. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kami membuat modul terlebih dahulu untuk proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti contoh gambar sebagai berikut. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, ada perbedaan pada proses pembelajaran. Ada siswa yang suka dan lebih baik dalam praktek, ada juga yang lebih tertarik pada penggunaan IT. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini saya bagi dua antara siswa yang tertarik dengan praktek atau motorik dan siswa yang berkelompok menggunakan IT. Hasilnya akan berbeda, untuk asesmennya juga berbeda. Dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kami menggunakan sarana IT sebagai penunjang proses pembelajaran tersebut, baik menggunakan LMS maupun menggunakan web sekolah, di mana anak diajarkan untuk mengakses semua tentang IT untuk meningkatkan proses pembelajaran mereka. Selain proses, kita juga menggunakan asesmen
formatif dan sumatif dengan berdiferensiasi, di mana anak-anak diberi kebebasan untuk memilih bagaimana asesmen itu mereka buat. Yang pertama, mereka dengan produk. Yang kedua, mereka dengan kognitif. Yang terakhir adalah dengan mereka membuat desain ataupun hasil dari teknologi yang lain. Dalam pengaplikasian aksi nyata ini, kita melakukan pendekatan menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, saya membuat visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan berakhlak mulia, unggul dalam prestasi yang berkebinekaan global. Pada tahap persiapan, kita mengamati secara langsung sejauh mana murid sudah mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam aktivitas di sekolah dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, berkoordinasi dengan pimpinan, rekan guru, ustadz, dan stakeholder untuk mendukung program wujudkan murid yang beriman dan berakhlak mulia. Pada pengaplikasian aksi nyata, kita membagi menjadi 3 tahapan penting. Yang pertama adalah persiapan aksi nyata. Yang kedua, pelaksanaan aksi nyata. Sedangkan yang terakhir adalah refleksi terkait aksi nyata yang telah dilakukan. Dalam tahap pelaksanaan, pembiasaan yang kita tanamkan adalah seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, serta pengaplikasian senyum dan salam sapa di lingkungan sekolah. Dalam proses penanaman budi pekerti, kadang ada anak yang melakukan kesalahan. Contohnya, berangkat siang. Pendekatan disekolahkan menggunakan pendekatan manajerial pada pola kontrol untuk siswa, di mana jika ada anak yang melaksanakan atau melakukan kesalahan, maka kami melaksanakan yang pertama, komunikasi tanpa menyalahkan. Selain itu, kami juga memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan tuntutan bagaimana mereka memecahkan permasalahan mereka sendiri. Selain komunikasi, kita juga memberikan punishment dalam bentuk sholat berjamaah, sholat duha, ataupun membaca Al-Quran di masjid. Selain proses pembelajaran, penanaman budi pekerti sangatlah penting untuk siswa. Di sekolah kami, penanaman budi pekerti sudah kita laksanakan dengan senyum, salam, dan sapa sebelum anak-anak tersebut masuk ke dalam kelas. Selain itu, upacara bendera setiap hari Senin serta hari-hari besar lainnya juga kita laksanakan untuk menanamkan pada mereka bahwasannya budi pekerti yang baik, disiplin, sopan santun adalah kunci mereka menuju kesuksesan. Melaksanakan gotong royong dalam menjaga kebersihan sekolah adalah agenda untuk proses penanaman budi pekerti ke peserta didik. Itu kami laksanakan sebulan sekali setiap hari Jumat. Dalam proses peminatan dan bakat anak, sekolah kami menyelenggarakan ekstrakurikuler serta pendidikan ketarunaan
di mana ekstrakurikuler diberikan pada anak sesuai dengan kodrat alam mereka, karena setiap anak memiliki bakat dan kreativitas masing-masing. Hasilnya adalah prestasi siswa yang sangat membanggakan. Sebenarnya itu masalah apa? Jadi gini Pak, Ayu itu sering tidak mengerjakan tugasnya di Farida atau terlambat mengerjakan. Terlambat itu Mbak. Sekarang gini, alasan kamu terlambat mengerjakan tugas kenapa? Karena sering dan ada tugas, terus semisal kalau mau bikinnya besok terus ditinggal lagi, besok lagi aja di besok lagi gitu. Jadi kadang lupa. Kadang lupa. Nah, sekarang menurut Ayu, kalau tidak mengerjakan tugas tepat waktu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Keyakinan kelas yang mana? Tanggung jawab dari Ayu. Gitu. Jadi Ayu kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin. Gitu. Oke. Sekarang Pak Wahyu mau tanya, solusinya gimana? Solusinya jadi Ayu lebih mungkin mengingat-ingat lagi tugas atau Ayu membuat list tugas yang diberikan jadwal. Jadwal. Ayo membuat jadwal bahwasannya tugas ini mau dikumpulkan hari ini. Seperti itu. Itu kalau lupa lagi atau tidak langsung dikerjakan saja, Mbak. Maksudnya gini, bagusnya kalau pulang sekolah itu langsung dikerjakan gimana? Kadang di bulan sekolah itu capek Pak, terus kan males gitu sih Pak. Nah, oleh karena itu kamu usahakan pulang sekolah terus langsung Mengerjakan. paham. Ya. Oke. Ya udah, berarti mulai besok kamu sudah membuat list itu udah bagus dan harus pulang sekolah langsung Kerjakan. jadi paham. Bisa Pak. Jadinya kamu akan tepat waktu. Janji? Nanti insya Allah. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Oke. Pada tahap refleksi, kita melakukan refleksi tentang penanaman pembiasaan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lakukan di akhir bulan untuk mengetahui hasil dan hambatan yang dihadapi, sehingga kita bisa mengaplikasikan sesuatu yang lebih baik lagi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terima kasih kami ucapkan karena telah menonton video ini. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat.